Salam damai, penuh kebahagiaan. Jumpa lagi dengan saya, Sukadharma. Jadi kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana cara menemukan kebahagiaan dengan mudah. Jadi dengan konsep tata hati bahwa sebenarnya untuk mencari kebahagiaan itu sangatlah mudah. Asal kita mau berbenahnya ke dalam, bukan keluar. Nah, ini yang sering Tiang sampaikan, bahwa sebenarnya dalam kehidupan memang sangat banyak dinamika yang terjadi. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Ini yang sangat penting. Karena terkadang dalam menghadapi sesuatu, kita lebih dulu memunculkan emosional. Kita lebih dulu memunculkan kepanikan. Kita lebih dulu memunculkan ketidaknyamanan. Nah, ini yang penting bagi kita untuk mulai menata hati kita ke dalam. Bagaimana sebenarnya setiap dinamika kehidupan memang harus kita nikmati, harus kita syukuri apapun itu yang terjadi. Karena sering di antara kita hanya bergembira, hanya tersenyum pada saat kita mendapatkan kebahagiaan, pada saat datangnya berita kebaikan. Tetapi begitu datangnya berita kesedihan, begitu datangnya berita mengecewakan, kita meresponnya dengan emosional. Kita meresponnya dengan kepanikan. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki. Bahwa sebenarnya perlu disadari dalam kehidupan ini tidak ada yang mulus semulus-mulusnya. Banyak dinamika yang akan terjadi. Di sanalah perlu kita mempersiapkan diri kita. Bagaimana menghadapi kehidupan ini dengan baik-baik saja. Ini penting, karena pengharapan setinggi apapun, keinginan setinggi apapun, layak memang harus diperjuangkan. Tetapi jangan lupa bahwa dalam kehidupan pasti ada dua hal yang berbeda. Ada kebahagiaan, temannya kesedihan. Ada kesuksesan, temannya kegagalan. Tidak ada satupun di dunia ini, berdasarkan pengalaman yang saya lewati, itu bisa dicapai dengan mudah. Tidak ada satupun. Perlu perjuangan yang sungguh-sungguh dalam rangka mencapainya. Perlu niatan yang sungguh-sungguh. Dan jangan lupa, perlu kesadaran hati untuk menerima apapun kejadian dalam kehidupan kita. Ini penting kita persiapkan. Karena ke depan kita tidak tahu hal apa yang akan terjadi. Asa boleh tinggi, pengharapan bolehlah semaksimal mungkin. Kita ingin hidup mapan, ingin hidup damai, ingin bahagia, ingin sukses, dan semua keinginan-keinginan positif lainnya. Tetapi jangan lupa, dua hal kehidupan yang akan terjadi itu wajib terjadi. Saya sering sampaikan, semua akan terjadi pasti pada saatnya. Maka apapun yang kita lalui, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita peroleh, itu layak disyukuri. Jangan hanya bisa bersyukur pada saat kita mendapatkan anugerah. Jangan hanya bisa bersyukur pada saat semua keinginan kita tercapai. Tapi cobalah, mari bersama tata hati kita untuk bersyukur pada saat kondisi apapun. Mencari kebahagiaan sebenarnya tidak perlu jauh-jauh. Melanglang buana ke sana ke sini. Sebenarnya tidak perlu. Kalau kita bisa menata hati kita ke dalam, maka apapun situasi yang terjadi, itulah yang terbaik. Itulah hak kita pada saat itu. Itulah hal terbaik yang harus kita jalani. Kebiasaan menata hati ini penting dijaga terus-menerus. Karena satu yang pasti, ke depan, saat kita semakin menua, saat kita semakin renta, maka
apapun kekuatan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kecerdasan yang kita miliki, semua akan menurun sampai ke titik nol, sampai saat kita berpulang kembali. Nah, saat itu, saat semua sudah menurun, penglihatan sudah tidak lagi tajam, pemikiran sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, fisik dan raga kita sudah renta. Saat itulah yang mengambil peran untuk membahagiakan diri adalah hati. Hati inilah yang mengambil peran bagaimana kita melalui masa-masa sulit dengan bahagia. Kuncinya memang bahagiakan diri sendiri. Bahagia kita yang ciptakan, hati yang ciptakan. Maka untuk itu, tatalah hati. Tidak perlu jauh, karena hati adanya di sini. Maka ini yang perlu ditata. Dengan cara apa? Satu, niatkan kebaikan. Kedua, lakukan hal-hal baik. Berbagilah, bersosialisasilah, pahamilah keadaan, pahami lingkungan. Jangan hanya mau memahami hati kita, tetapi pahami juga lingkungan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa diterima. Dimanapun kita berada, kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Ini penting, karena lingkungan juga akan membawa dampak kepada cara hati kita memandang, cara kita menyikapi keadaan. Maka untuk itu, saya selalu bilang pada teman-teman, tata hatimu, maka hidupmu akan bahagia. Berharap kebaikan pasti, berharap sukses pasti. Tetapi apabila yang terjadi kemudian adalah sebaliknya, tetaplah harus disyukuri. Rasa syukur harus selalu kita ciptakan. Besar, kecil, anugerah harus disyukuri. Besar, kecil, musibah harus diikhlaskan. Jadi dua paket yang tidak bisa dilepaskan antara syukur dan ikhlas, itu kunci untuk mau menata hati. Dengan tata hati, kebahagiaan akan mudah kita dapatkan. Salam dari dinginnya pedesaan di Tirte Sudemale, Piste Pusungbiu. Salam.